همي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعدده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين خصوصا إلى شيخ حمامي زاده نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خالد بن ربلي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk mengkaji tafsir surah Yasin. Insyaallah niki khatam nggih. Nanti pertemuan berikutnya kita ganti kitab. Enggak tahu nanti kitab napa. Tapi minggu besok libur nggih kula boten ten mriki soalnya. Nyampe halaman 72 ayat masuk ayat ke-76. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun fala yahzunka maka tidak membuatmu sedih apa qauluhum ucapannya mereka yakni qaulu kuffari Makkah fi takdzibika maksudnya adalah ucapannya orang-orang kafir Mekah fi takdzibika dalam hal mendustakanmu ya, jadi sekedar mereview ya pertemuan kemarin menjelaskan tentang orang-orang kafir niki menyembah berhala yang mana berhalanya ini diniatkan adalah untuk menjadi tentara yang membela mereka supaya tidak terkena azabnya Allah. Maka ayat berikutnya ini fala yahzunka qauluhum. Ucapan-ucapannya mereka itu tidak membuatmu sedih wahai Nabi Muhammad. Kenapa kok membuatmu sedih? Karena mereka niki ngapa? Yukadzibuka. Napa? Mendustakanmu. Mereka enggak percaya kalau engkau ini adalah utusan Allah Ta'ala. Ya, jadi enggak usah sedih dengan ucapan-ucapan kayak gitu. Inna na'lamu inna sesungguhnya kami na'lamu mengetahui ma yusirruna apa-apa yang mereka sembunyikan, apa-apa yang mereka sirrikan. Sirri, rahasia. Makanya orang Jawa niku apa? Lek pas cilik niku apa? Sir-siran. Iku sir-siran itu rahasia-rahasiaan. Sir niku rahasia. Sirrun. Ya, Allah mengetahui, kami mengetahui, maksudnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan fi domairihim di dalam hati mereka minat takdzib dari apa pembohongan mereka wa ma yu'linun dan apa-apa yang mereka tampakkan kami tahu semuanya katanya Allah Ta'ala. Di antaranya adalah yang mereka tampakkan itu apa bi alsinatihim minal idza yaitu yang mereka tampakkan adalah lisannya mereka minal idza
dari perbuatan idza. Idza niku menyakiti, ganggu. Ya, ngomong sing gak enak, itu namanya idza. Ya. Bi alsinatihi minal idza. Li'annal kufar, karena sesungguhnya orang-orang kafir qalu, mereka berkata fi haqqihi alaihi salatu wasalam syairun au majnunun au kahinun. Karena orang-orang kafir itu mengatakan tentang Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu syair, tukang penyair, au majnunun, gendeng stres, ODGJ niku. Au kahin atau dukun. Nabi Muhammad itu dukun niku. Ya. Ya, jadi lisannya mereka itu ngomong kayak gitu. Itu kan idza ya. Idza niku ya hal-hal yang mengganggu atau menyakiti. Fala tahzan, maka jangan sedih wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, mimma yaqulul kufar, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Inna na'lamu qauluhum wa nantaqimu minhum. Sesungguhnya kami ini mengetahui ucapan mereka, wa nantaqimu minhum, kami juga yang akan membalas mereka. Jadi Allah niku balesan. Makanya Asmaul Husna niku napa? Al-Muntaqim. Zat sing mau bales. Ya. Nah, niku ucapan-ucapan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, apakah manusia itu tidak melihat, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami menciptakan mereka, menciptakan manusia, itu min nutfatin, dari sperma, dari mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Lah kok dumadak mereka ini, manusia ini khasimun mubin, apa? Menentang, dengan penentangan yang mubin, yang jelas. Awakmu itu diciptakan dari saencrit, cuma setitik ya itu toh. Dari hal yang aurat nih, yang kalau dibuka bikin malu. Lah kok diciptakan dari situ kok malah menjadi penentang. Ai bayyinal khusuma, yaitu penjelasan yang menjelaskan tentang khusuma, khosimun niku, permusuhan, pertentangan, yakni annahu makhluk, sesungguhnya manusia itu makhluk kok. Itu makhluk ciptaan, min nutfatin, dari nutfah, dari mani. Tsumma yukhatib, kemudian dikhitab, dibuat bicara. Fa kaifa la yatafakkar fi fi bid'il khalqihi hatta yad'ul khusuma. Kok gitu mereka tidak berpikir bagaimana awal mereka diciptakan. Hatta yad'ul khusuma, hatta yad'ul khusuma. Kok sampai mereka malah membuat pertentangan. Sababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, anna Ubay bin Khalaf, ada orang namanya Ubay bin Khalaf. Sebab turunnya ayat tadi ini gitu. Kok menungso gak melihat ya bahwa kami ini menciptakan mereka dari sperma. Itu turunnya gara-gara suatu kejadian, yaitu Ubay bin Khalaf khasaban Nabi alaihi salatu wassalam fil ba'si. Niku bikin apa? Permusuhan, pertentangan dalam urusan ba'as. Ba'as niku kebangkitan. Ya, makanya yaumul ba'as, hari kebangkitan, dibangkitkan. Kita yang mati-mati itu dihidupkan lagi. Nah niku namanya ba'as. Fa'atahu bi'adhmin balin. Ubay bin Khalaf ini datang kepada Kanjeng Nabi bawa tulang yang rusak, yang remuk. Wa huwa yafatattahu, kemudian dia masih digeremuk-remukkan lagi. Wa yaqul, kemudian dia berkata, atara, apakah kamu berpendapat annallaha yuhyi hadza ba'da ma ramma, bahwa Allah akan menghidupkan tulang ini setelah remuk kayak gini? Maksudnya itu datang ngenyek. Nabi Muhammad, ini lah tulang, wis rusak, wis remes-remes. Masuk pendapatmu Allah akan menghidupkan tulang ini lagi? Ya. Qala Nabi alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, na'am. Iya. Iya. Wa yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Allah juga akan membangkitkan kamu, maksudnya dihidupkan lagi, dan Allah juga akan memasukkan kamu ke neraka. Ngomong ngono. Nah, karena Ubay bin Khalaf ini memang datang Kanjeng Nabi ngomong kayak gitu itu untuk ngenyek, untuk direndahkan balik. Ya, katanya Imam Syafi'i napa? At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah.
Sombong kepada orang yang sombong niku sedekah. Asalkan dia sombong loh. Iki kok wong kemelintir sombongi pisan. Nah, gitu loh. Ya sombong itu tidak boleh. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan kesombongan itu ridai. Rida niki selendang katanya Gusti Allah. Sombong itu selendangku, sing berhak sombong ya yang berhak untuk menyandang takabur kesombongannya Gusti Allah. Wong Gusti Allah mempunyai segalanya kok. Lah kok ada orang manusia diciptakan dari sperma sombong menggunakan selendangnya Gusti Allah, kurang ajar. Nah gitu loh. Jadi yang al-mutakabbir Allah ini zat yang gumedi. Ya, jadi Ubay dibilang apa? Nggih, Allah nanti juga akan membangkitkan kamu dan akan memasukkan kamu ke neraka. Falamma sami'a Ubay bin Khalaf hadzal kalam ghadaba. Ketika mendengar ini Ubay mengamuk, marah. Faqala bihaqqil Lata wal Uzza la aqtulannaka. Nah, dia bersumpah dengan demi Lata dan Uzza, berhala nih sesembahannya Ubay ini. Demi Lata dan Uzza, tenanan bakal tak pateni awakmu. Nabi Muhammad begitu kan, tak pateni awakmu. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah dawuh, la taqdiru an taqtalani. Awakmu itu gak mampu membunuh saya. Ya. Walakin ana aqtuluka insyaallah. Tapi aku sing akan mateni kamu. Insyaallah, kalau Allah mengizinkan, berkehendak. Wa aslamaka ilan nar, dan saya yang akan membuat kamu menyerahkan ke neraka. Tsumma marra Nabi alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi lewat yauman, pada suatu hari, faraahu, kanjeng Nabi melihat dia lagi yakhdumu bi nafsihi farasan. Ya, si Ubay ini sedang meladeni menservis jaran kudanya. Ya, kalau kita menservis motor ya, motor Vespa ya. Kalau zaman biyen yang diservis napa? Jaran. Kan dilihat kakinya niku kan nggih. Dikei jamu dan itu dilihat kanjeng Nabi. Faqala Nabi alaihi wasallam, kanjeng Nabi kemudian dawuh, ya, walima takhdum hadzal faras. Ubay, ngapain kamu lagi nyervis kuda ini? Faqala, Ubay kemudian bilang, la arkabu alaihi wa aqtuluka. Engkau nanti saya akan menaiki kuda ini kemudian kamu saya bunuh. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian kanjeng Nabi dawuh, bal ana aqtuluka insyaallah. Ora, enggak, saya yang akan bunuh kamu insyaallah. Famarra Nabi alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi pergi. Famadu alaihi zaman, kemudian terlewat waktu tawilun yang panjang ya. Sekian lama kemudian, thumma waqa'at ghazwata Uhud, terjadilah perang Uhud. Faja'a Ubay bin Khalaf, datang Ubay bin Khalaf ikut perang itu. Ma'ajun di Makkah, dengan bala tentara dari Mekah, orang-orang kafir. Ila Uhud, ke kawasan Uhud. Ya. Sing gurung nang Uhud, mudah-mudahan nanti sowan ziarah Nabi ke Uhud, Mas Tris juga insyaallah. Semuanya pokoknya. Mosok ngaji Uhud, gak tahu sowan Uhud. Ngaji nanti bisa ke sana insyaallah. Faqafa ila al-muharabah wal muqatalah. Terjadi peperangan, pembunuhan. Fakhallatal jandani, bercampur dua tentara. Ya. Fasadafan Nabi alaihi wasallam hinal muharabah Ubay bin Khalaf. Kanjeng Nabi ketemu sama dalam peperangan tersebut ketemu sama Ubay bin Khalaf. Wa daraba unuqahu. Kanjeng Nabi kemudian memukul lehernya. Memukul lehernya ya gorok nih, mukulnya pakai apa dulu? Ya digorok nih. Biharbatin, dengan satu pukulan atau satu sabetan. Fajarraddam, maka kemudian mengalir darah. Min unuki Ubay, dari lehernya Ubay. Fasoha soihatan, bengok-bengok, teriak-teriak Ubay ini, teriak-teriak. Faqala aina dhahaba aina Nabi alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad itu pergi kemana dia? Kanjeng Nabi dicari. Wa qad darabani bi ramhin,
dia sungguh telah memukulku dengan romhun. Romhun itu pucuknya apa golek bahasa Jawa nih? Tombak. Nah, tombak di ujungnya itu ada ar-romhu. Dia mukul saya pakai ini. Wa kana Abu Sufyan yauma idzin amirul jundub. Waktu itu Abu Sufyan ya pada itu menjadi pemimpinnya tentara tersebut. Faqala lahu Abu Sufyan ngomong ke Ubay, ya Ubay bin Khalaf, Ubay, bihaqqil Lata wal Uzza, dengan haknya berhala Lata dan Uzza. Maaf tahafak, la izzata wala hamiyah. Kamu apa yang terjadi sama kamu? Kok bengok-bengok kayak gini? La hami, la izzata, gak ono mulia-mulia nih kok bengok-bengok kayak gini iki. Wala hamiyata, kok ono apa beringase. Beringas ngono wae. Kok gak sangar blas bengok-bengok. Laka kedua sira abi qadri hadhil jarahah. Apakah karena napa luka ini anta tasihu mislul baqar wasibyan idza la'ib ba'duhum ma'a ba'd. Kamu teriak kayak gini tuh gara-gara luka ini tak? Kok koyok al-baqar, koyok sapi gitu. Ya, wasibyan koyok arek cilik. Idza la'iba ba'duhum ma'a ba'd wa daraba ahadum ahada. Koyok anak kecil ketika mereka bermain pukul-pukulan, bengok-bengok, ngelapor mae kan. Lapor ke mamanya. Yo bengok-bengok diinyek karo Abu Sufyan gak sangar blas awakmu kok. Mosok gara-gara luka seperti ini kamu kok bengok-bengok kayak ini. Yakunu mislu hadhil jarahah ya. Ya menjadi kok dengan seperti luka ini. Faqala Ubay, maka kemudian Ubay bilang, ya Abu Sufyan, Abu Sufyan, la abki wa la asih li syai'in minal jarahah. Saya ini tidak menangis dan tidak berteriak karena luka ini. Walakin tapi ini gara-gara apa? Qala Muhammad alaihi wasallam, karena ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ila inni aqtuluka. Ya, ketika beliau mengatakan apa jenengi, aku akan membunuhmu wa anta ala hadzal faras, ketika kamu di atas kuda ini, wa ana a'lam anna Muhammadan la yukadzib abada, dan saya tahu Nabi Muhammad itu gak pernah bohong selamanya. Saya teringat sama ucapannya Nabi Muhammad dulu, dia pernah bilang, Ubay, saya yang akan membunuhmu ketika kamu di atas kuda ini. Dan saya itu tahu persis Nabi Muhammad habis ngomong itu gak tahu bujui. Dan ini sekarang terjadi sama saya. Wa jami' jarahati fi qalbi, dan semua luka-luka ini ada di dalam hatiku. Wa qad atharat fihi, ya, dan telah membekas di dalam hatiku. Fa akhirul amr, maka kemudian perkara yang terjadi, mata mintil kal jarahah. Ya, si Ubay ini kemudian mati gara-gara luka yang ada itu. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat fi jawabihi. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat yang tadi niku, ya, sebagai bentuk jawaban, yakni amma ya'lam hadzal kafir inna khalaqnahu min qutrati ma'in summa yukhasim. Apakah orang kafir ini enggak ngerti? Biyen niku dulu kamu diciptakan dari setetes nutfah mani. Ya, kok kemudian kamu bikin pertentangan. Ini kira aja cepet wedi gak tamat nih. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalan. Wa daraba, dan memberi pukulan, lana tentang kami, masalan dengan contoh, berarti memberi percontohan tentang kami. Ya, orang-orang tadi itu orang kafir. Ai amron ajiban, dengan perkara yang ajib, yang aneh. Orang-orang kafir itu memberikan contoh tentang Allah dengan contoh yang aneh, perumpamaan yang aneh, perumpamaan. Wahya nafyul qudrah, yakni ihya'ul mauta, yaitu meniadakan kemampuan, kekuasaan. Ya, jadi mereka itu membuat perumpamaan bahwa Allah ini tidak punya kekuasaan. Ihya'ul mauta maksudnya dalam hal menghidupkan yang mati. Tasbihan bi khalqihi, mereka memberi perumpamaan dengan makhluk. Bi wasafihi bil ajzi amma ajazu, dengan contoh yang
lemah yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Makhluk ini kan tidak mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Nah mereka, Allah juga ya kayak gitu. Jadi dibuat contoh kayak diumpamakan seperti makhluk. Allah itu gak punya kemampuan. Wa nasiya khalqah, wa nasiya dan melupakan siapa orang kafir tadi itu khalqahu tentang penciptaannya mereka. Ai khalaqnahu iyyahu, yaitu maksudnya kami sudah menciptakan dia. Qala, ya, maka kemudian berkata, mayyuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang? Wahia dan adapun tulang tersebut ramimun itu napa jenenge rusak. Baliyah ya rusak ya. Baliyahnya rusak. Walam yuqal ramimah, tidak dikatakan dengan lafaz ramimah. Harusnya kan ramimah ya, karena idham jamak nih. Kenapa kok pakai ramim? Li'annahu ma'dulun an fa'ilah, karena dia mengikuti wazan fa'ilah. Wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilah, dan semua yang ikut wazan fa'ilah fajihatu waznihi ka'annahu masrufun, maka bentuk ya, wazannya itu kena masruf, dimasruf an ikhwanihi ya, ini bab tentang nahwu nggih. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma kanat ummuka bughyan. Asqatul ha, jatuh huruf ha, li'annaha masrufah an baghiyah, karena dia masrufah, masruf. Lafaz sebenarnya bukan baghyan tapi baghiyah. Ummuka baghiyah, karena masruf maka huruf ha-nya tak marbutoknya nih maksudnya baghiyah. Itu dibaca bagian. Summa aradallahu ta'ala al-jawab, kemudian Allah Ta'ala memberikan jawaban. Faqala, maka kemudian berkata Allah li nabiyhi, kepada nabinya, mujiban li aduwwihi, sebagai jawaban kepada musuhnya Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Nabi Muhammad, yuhyiha, Allah lah yang menghidupkan idham tadi niku, tulang tadi itu. Alladzi ansha'aha awwala marrah. Allah juga yang menjadikannya seperti pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah lah zat yang mengetahui, zat yang terhadap segala penciptaannya alim. Allah itu tahu. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, salah ya. Yani maksudnya adalah qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, li Ubay bin Khalaf, kepada Ubay bin Khalaf. Ngomong ana Ubay bin Khalaf. Apunten kula kebut niki nggih. Soale cek dang mari dina iki. Bismillah. Yuhyil 'idham alladzi khalaqaha. Yang akan menghidupkan tulang ini yang kamu bawa tadi niku, itu adalah alladzi khalaqaha, yaitu zat yang menciptakan tulang ini. Sing gawe tulang iki sapa? Allah. Nah, nanti yang akan menghidupkan juga Allah. Fi ibtidaiha. Ya apa sebagaimana dalam awal penciptaannya tulang ini. Allah lagi yang menghidupkan. Wa huwa 'alimun bi kulli khalqin. Allah itu Maha mengetahui dengan segala ciptaannya. Wa huwal khaliq, dan Allah itu zat yang Maha menciptakan. Alladzi khalaqa min qudrati ma, Allah lah yang menciptakan dari setetes air. Suratan, suatu bentuk atau gambaran. Afala yaqdir ay yakhluquha minat turab. Apakah masa Allah gak bisa menciptakan dari tanah? Li'annal musawwirina lam yusawwiru minal ma. Padahal itu tidak diciptakan ya dengan gambaran dari air. Walakin yusawwiruna minat turab, tetapi dibentuk atau digambarkan dari tanah. Watin, dan dari sperma. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Allah itu zat yang maha mampu atas terhadap segala sesuatu. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Alladzi ja'ala, Allah lah yang menjadikan lakum, bagi kalian, untuk kalian, apa? Minasy-syajaril akhdar, dari pohon yang hijau.
Allah bikin apa? Naron, api. Ada pohon hijau, Allah menciptakan dari pohon tersebut naron, api. Niki kalau saya baca tafsir saintifikasi Al-Qur'an. Ya, jadi ada tafsir-tafsir yang mengkaji Al-Qur'an dari kacamata sains, ilmu pengetahuan. Niki zat hijau daun. Semua tumbuhan itu Pak, ya pohon itu termasuk, itu pasti ada zat hijau daun. Nah, zat hijau daun inilah yang menghasilkan nanti energi. Nah, jadi pas api ini kan api ini kan gambarannya adalah energi. Allah lah yang menjadikan dari zat hijau daun itu napa? Energi. Tapi di sini kita artikan tekstual dulu ya. Allah lah yang membuat dari pohon hijau itu api. Fa idza antum minhu tuqidun. Maka kemudian kalian bisa menghidupkannya dari pohon hijau tersebut. Kal marahi wal ifar, seperti pohon marah dan pohon ifar. Ini jenis tumbuhan. Enggak ngerti pohon kayak apa nih. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, huma, yaitu dua pohon tadi al-marah dan ifar, itu syajaratani fil bariyah. Itu dua jenis pohon di daratan. Yuqalu li ahadihima, yang dikatakan salah satunya al-marah, disebut al-marah. Wal ukhra al-ifar, yang satu disebut ifar. Faman arada ayu qada an-nar, sapa wong sing bakal nguripno geni qata'a husnaini minhuma, maka orang tersebut akan memotong dua ranting dari dua pohon tersebut. Misnul masawik, dipotong seperti siwak. Jadi dipotong seperti siwak panjang nih ya. Wa huwa ma akhdharani, dua tadi ini itu hijau. Yaqturu minhumal ma, yang netes dari keduanya itu cairan. Fayashaqul marah alal ifar, kemudian yang al marah ditaruh diputer di atas ifar. Ini mungkin nggih. Fatakhruju minhuman nar, maka kemudian muncul api biiznillah, dengan izinnya Allah Ta'ala. Wa minhu, ada juga yang dari hal tersebut ya, takdihuna, dibikin wadah. Satunya mungkin ifarnya dibikin kayak wadah, watu qaduna, kemudian disumet di atasnya. Ai mintil kasajaro, nah, gampangannya dari pohon tersebut. Yaqulul Arab, orang Arab pada saat itu bilang fi kulli syajarin nar, di setiap pohon itu ada apinya, mengandung api, energi. Wa illa la yastakhraju ma al marah wal ifar, dan tidak keluar ya cairan itu kecuali yaitu al marah dan ifar tadi niku. Wa qala al hukama, ahli hikmah berkata fi kulli syajarin nar, di setiap pohon itu ada api, illal inab, kecuali pohon anggur, gak mengandung api katanya. Nah, fama yaqdir ayajma'al ma' wan nar, siapa yang dapat mengumpulkan air dan api fi kulli wahidin, pada satu tempat, pada sesuatu ya, fa huwa qadirun ala ayyil mauta la mahala, maka yang mestine pasti yang bisa melakukan hal itu juga bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Tsumma dzakarallahu ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan ma huwa a'dhamu minhu. Kalau yang hal kayak gitu saja dikatakan pasti dia yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati, maka siapa yang bisa melakukan hal yang lebih luar biasa dari hal tersebut? Ai man khalaqal insan, yaitu tentang penciptaannya manusia. Tentang cairan dan api tumbuhan ya, itu remeh. Itu saja orang Arab mengatakan sing iso gawe koyo ngene iki mesti iso nguripno barang mati. Lah iki sing menciptakan Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah, karena Allah bisa membuat yang lebih hebat dari itu. Contohnya ada apa? Yaitu penciptaan manusia. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum.
Bala wa huwal khallaqul alim awalaysa alladzi, bukankah dia, gampangane ngono nggih, khalaqa yang menciptakan as-samawat wal ard, langit dan bumi, biqadirin dengan kemampuan ala ayyahluqa mislahun, di atas kemampuan menciptakan seperti mereka. Si mau disebut itu Allah yang menciptakan. Di atas penciptaan tersebut ya Allah lagi juga yang menciptakan. Bala ya nggih, wa huwa khallaq, Allah lah, wa huwa ya tegesi Allah, wa huwa lan tawi Allah niku al khallaq, niku khaliq yang menciptakan. Qira'a Yaqub yaqdiru bil ya. Nah, Imam Yaqub membaca lafaz biqadirin dibaca yaqdir pakai huruf ya. Alal fi'li pakai wazan alal fi'li dibaca pakai fi'il. Kalau kita kan bacanya biqadirin ya. Qaulisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Kita bacanya pakai isim. Kalau Imam Yaqub pakai fi'il. Yaqdir. Ai maksudnya qala, Allah berfirman bala ya huwa qadirun ala dzalik, Allah itu mampu terhadap hal tersebut. Wa yakhluqu kama khalaq, dan Allah lah yang menciptakan sebagaimana yang Dia ciptakan. Al-alim, Allah juga zat yang maha mengetahui bi jami'i ma khalaq, ya, mengetahui segala sesuatu yang telah diciptakannya. Wa may yaqdiru ala yakhluqa samawati wal ard, dan siapa yang mampu menciptakan langit dan bumi, afala yaqdiru ayakhluqa insanan, mosok gak mampu menciptakan manusia ba'da mautihi, setelah manusianya mati. Fa huwa qadirun ala kulli syai', padahal Allah itu mampu menciptakan, mampu atas segala sesuatu. Jadi niku pertanyaan nggih, sing nyiptakno langit dan bumi sapa? Gusti Allah. Ya mosok Allah gak bisa menciptakan manusia, kalau pas manusia itu mati dihidupkan lagi. Ya sangat amat mampu sekali. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya ya perkara Allah, tentang Allah nih, idza arada nalikane karep, apabila berkehendak siapa Allah syai'an terhadap sesuatu, ayyaqula, maka Allah akan berkata lahu terhadap syai'un tadi niku, terhadap sesuatu tadi itu berkata apa? Kun, jadilah. Fayakun, maka sesuatu tersebut akan ada, akan terjadi. Ai, maksudnya idza arada ayyakhluqa syai'an, apabila Allah taala berkehendak menciptakan sesuatu, yakni idza aradallahu ay yukhrija syai'an, kalau Allah taala mau mengeluarkan sesuatu minal adam, dari ketiadaan, ilal wujud, menjadi ada, la yahtaju ila alat, Allah gak butuh alat, wa fikrin, gak butuh mikir, wa muawana, gak butuh pertolongan, bal yaqulu lidzalika syai' kun, Allah cuma cukup mengatakan kun fayakun, maka jadi. Nah bedanya sama kita niki apa? Kita tuh menciptakan sesuatu dari sesuatu yang ada. Bikin apa kita? Manusia bikin apa? Bikin kayu. Gak iso. Bikin kursi bisa. Kursi dari mana? Dari adanya kayu. Bikin tembok dari adanya semen. Mesti dari sesuatu yang ada. Kalau Allah menciptakan sesuatu dari al-adam, sing gak ono, ya gak pakai alat, gak pakai mikir. Ya. Fayakunu fi sa'atin, maka hal tersebut menjadi ada seketika. Bila tauqif, tanpa jeda. Fal murad, maka yang dimaksud, yang dikehendaki min lafzi kun, dari lafaz kun, makna al ibda, yaitu makna permulaan, bermula. Wa dzukira fi tafsir at-taisir, disebutkan dalam sebuah tafsir at-taisir, laisal murad minhu kalimatun kun, walaupun di sini ada kalimat Allah mengatakan kun, itu yang dimaksud bukan kalimat kun, ya, bal sur'ah,
bal sur'atu infadhi amrillahi ta'ala fi takwinil asya ala wajhil isra. Nah, itu sing dimaksud itu saking cepetnya ya adanya tadi ini perkara yang dikehendaki Allah Ta'ala fi takwinil asya dalam gamanya adanya sesuatu yang dikehendaki. Jadi kalau kita ini kun niki kalau saya menjelaskan nggih niki cuma penjelasan kita itu gampang memahami. Tapi hakikatnya sebenarnya dalam ini bukan kalimat kun. Allah berkehendak insya Allah gitu loh. Gak ada jedanya. Kalau kita kan ada jeda kan. Kepingin rokok, tuku rokok itu ada jeda. Ke Alfamart dulu beli dan sebagainya, baru kemudian rokoknya ada jeda. Ya. Nah, kalau Allah itu gak ada jeda. Ini kun itu cuma gambaran mawon. Saking cepatnya. La yumkinu takallum bihi. Karena tidak mungkin bertakallum berkalam dengan lafaz tersebut. Gusti Allah juga gak butuh kalimat kun, gak butuh Allah. Wa qala ba'dul akabir, sebagian para ulama besar mengatakan ya kalimatu kun adatullahi ta'ala. Kalimat kun itu adalah adatnya Gusti Allah Ta'ala. Hatta yasma'al malaikah, karena sudah adat kebiasaan Allah Ta'ala maka malaikat dengar. Wa ya'lamuna anna Allah Ta'ala yuridu an yakhluqa syai'an, maka kemudian para malaikat mengetahui ya Allah ini berkehendak menciptakan sesuatu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Fa subhana, maka maha suci Allah. Alladzi biyadihi, yang di tangannya Allah. Ingat kalau ada kalimat semacam ini nggih harus ditakwil atau tafwid. Tafwid niku napa? Maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah punya tangan, wis gak masuk akal nih, gak nyampe otak kita. Maknanya diserahkan oleh Allah kepada Allah Ta'ala. Maknanya wallahu alam. Masya Allah punya tangan. Nah, tafwid niki metode yang dilakukan oleh para ulama salaf. Nah, ulama khalaf itu pakai takwil, ulama belakangan pakai takwil. Kenapa? Karena tantangannya salah satunya nih ngadepi orang-orang filsafat, filosofi kayak gitu-gitulah. Supaya argumentatif, maka dicarikan makna lain supaya kita bisa memahami. Maksudnya biar di tangannya Allah, kekuasaannya Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala yang di kekuasaannya malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu. Falafdu subhan, lafaz subhan imma kalimatut tanzih, maknanya adalah tanzih niku penyucian. Ya. Kalimat tanzih niku penyucian, kalimat. Misalkan gini ya, Mas Tris. Ana wong cerita soal Mas Tris iku gedabrus. Misalnya kayak gitu. Pak Santaji krungu. Ya enggak mungkin. Nah, itu namanya tanzih nih. Gak mungkin Mas Tris itu apian. Nah, jadi kalimat subhana itu mensucikan Allah, maha suci Allah. Nah, niku nggih. Wa imma kalimatut ta'ajjub, bisa juga subhan niku adalah kalimat takjub. Amazing, luar biasa. Makanya Mas Tris nonton aku, masya Allah, subhanallah, cak kupar kok ganteng lah, itu karena takjub menggunakan subhanallah. Masa nonton aku ngomong innalillah, ya, subhanallah. Ya jadi gitu, lek takjub gunakan subhanallah. Wal malakut, adapun kalimat malakut bimakna al mulk, maknanya adalah kerajaan. Kama annar rohamut, seperti kalimat ar-rohamut bimakna ar-rahmah. Jadi ada bahasa Arab kait ar-rohamut, maknanya adalah ar-rahmah. Al-mulk jadi malakut. Fa ma'nahu, maknanya adalah annal malakut wa sultanah, yaitu kerajaan dan sultanah, kekuasaan. Lahu itu miliknya Allah, la li ghairihi, bukan yang lainnya.
Wa yaumul qiyamah kulluhum yarji'una ila Allah Ta'ala. Nanti pada hari kiamat segala sesuatu kembali kepada Allah Ta'ala. Wa bi a'malihim yujzauna. Mereka ini manusia membawa amal mereka dikasih ganjaran. In kana khairan fa khair. Le amali api ya balik api. Wa in syarran fa syarr. Le elek ya balik elek. Semuanya kembali kepada Allah. Makanya kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh ini miliknya Allah. Semuanya miliknya Allah Ta'ala, dan kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah turja'un, akan dikembalikan kembali. Hadza wa'd, kalimat ini hadza wa'dun lis-shalihin. Ini adalah janji bagi orang soleh. Lek wong soleh memahami kalimat ini tenang. Dia melakukan amal-amal soleh kok, dia akan mendapatkan ganjaran. Berarti ini adalah janji yang indah. Wa'dun lis-shalihin. Wong soleh ini perjanjian ya. Awak melakoni api balik api. Wa wa'id lidh-dhalimi wal 'asimi wal 'asin. Tetapi ucapan ini ya, segala sesuatu kembali kepada Allah, ini adalah ancaman bagi orang-orang zalim dan bagi orang-orang yang ahli maksiat. Semuanya balik kepada Allah. Oh, biar ngelakoni maksiat, engkau Allah yang akan memberikan apa siksaannya. Wa ruya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iqra'u ala mautakum surah Yasin. Bacakanlah atas orang-orang mati di antara kalian ya surah Yasin, bacakan Yasin. Jadi lek ana wong mati ya, sakaratul maut juga ya, menjelang mati, bacakan surah Yasin. Jadi Yasinan niku wis oke, wis sunnah napa melakukan sunnah niku, memperintahkan Kanjeng Nabi melakukan sunnah ya, melaksanakan perintahnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tatayassar al-mukarramat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzul fadli was-sa'adat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah tamat menyelesaikan mengkaji ya, ini penutup ya, intinya mengkaji tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Insyaallah hal ini menjadi mempunyai manfaat yang bagus untuk kehidupan